Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyuka Nurul Haq, NIM 2001118. Nama saya Miranda Almandire, NIM 20011615. Di sini kami ditugaskan untuk memenuhi tugas UTS APSI mengenai materi ERT dan DFD beserta contohnya berkaitan dengan jasa servis laptop yang diampu oleh Bapak Dendra Maruto, Eskom Mkom. Untuk materi ERT saya serahkan kepada teman saya Miranda Almandira. Saya di sini akan menjelaskan tentang ERD. Pengertian ERD. ERD adalah pemodelan data atau sistem dalam database yang sudah sering digunakan oleh banyak lembaga. Fungsinya ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem ERD sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Bentuknya seperti diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data. Untuk menggambarkannya dibutuhkan notasi. Notasi ialah seperangkat lambang yang menggambarkan data. Simbol. Simbol sebagai lambang sebagai penanda. Bagan. Bagan merupakan rancangan atau skema untuk mempermudah penafsiran, dan lain sebagainya. B. Jenis model data. Untuk menyusun sistem database yang tepat, maka kita harus menentukan terlebih dahulu mengenai jenis model data yang akan digunakan. Yang mana hal tersebut akan sangat berpengaruh nantinya pada pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan proyek bisnis. Model ER konseptual sangat berguna untuk mendokumentasi segala bentuk arsitektur data pada sebuah organisasi. Model ini dapat digunakan untuk satu atau lebih jenis model data logis. Tujuan dari pengembangannya adalah untuk membangun struktur metadata untuk data master, entitas, dan set ER model logis. Jenis-jenis model data antara lain. Data logis. Jenis yang pertama adalah model data logis, di mana untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan model data konseptual. Komponen dalam model data logis antara lain entitas data master, operasional, dan transaksional yang telah terdefinisi sebelumnya. Model ini juga dapat dikembangkan secara independen mulai dari yang lebih spesifik hingga sistem manajemen basis data yang dapat diimplementasikan langsung. Data fisik. Model data fisik memungkinkan untuk dikembangkan dari model data logis. Model ini yang digunakan sebagai database. Model data fisik dipakai dalam menentukan metadata struktural dalam sistem manajemen database sebagai objek penyimpan data yang bersifat relasional. Contohnya tabel, indeks, dan trigger pada database. C. Komponen yang dipakai. Untuk membuat basis data ERD dibutuhkan 3 komponen utama sebagai penyusunnya atau bisa juga disebut sebagai notasi. Berikut ini kami akan memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah dan komponen apa saja yang berada pada ERD. 1. Entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang teridentifikasi secara unik. Di dalam ERD, entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian, entitas lemah akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang besar.
Untuk entitas lemah digunakan untuk melambangkan entitas yang memiliki hubungan dengan entitas lain atau tidak unik. Kedua, atribut. Untuk setiap entitas sendiri mempunyai atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Untuk penggunaan atribut kunci atau key adalah pembeda dari entitas dan atribut yang mana diwakili dengan simbol elips. Berikut merupakan beberapa jenis atribut yang sering digunakan. 1. Atribut kunci merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan data yang bersifat unik. Pada umumnya data dari atribut key berbentuk angka. Contohnya NIM atau nomor induk mahasiswa, nomor KTP, SIM, NPWP, dan lain sebagainya. Yang kedua, atribut simple, yaitu atribut yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik dan bernilai tunggal. Contohnya adalah alamat rumah, kantor, nama penerbit, tahun terbit jurnal, dan lain-lain. Yang ketiga, atribut multinilai atau multivalue merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitasnya. Contoh dari atribut multivalue adalah kumpulan nama pengarang dalam sebuah novel. Yang keempat, atribut gabungan atau komposit, yaitu atribut yang berasal dari susunan atribut yang lebih kecil dalam artian tertentu. Contohnya adalah data terkait nama lengkap yang terdiri dari nama depan, tengah, dan belakang. Yang terakhir yaitu atribut derivatif, merupakan atribut yang berasal dari atribut lain yang tidak bersifat wajib untuk ditulis pada ERD. Contohnya adalah usia, selisih waktu, kelas atau ruang, dan lain-lain. 3. Relasi. Relasi adalah sebuah hubungan antara beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Bentuk relasi ini akan dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam ERD. Di antaranya adalah sebagai berikut. One to one, yang berarti setiap entitas hanya boleh memiliki relasi dengan satu entitas yang lain. Contohnya adalah data mahasiswa dengan data NIM. Yang kedua, one to many, merupakan hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas, dan begitu pula sebaliknya. Contoh implementasinya adalah data terkait guru dengan siswa sekolah dasar atau SD. Yang ketiga, many to many, merupakan hubungan antara beberapa entitas yang memiliki lebih dari satu relasi. Contohnya adalah siswa SMP dengan data terkait ekstrakurikuler yang tersedia. Yang keempat, garis. Garis berfungsi untuk menghubungkan antar atribut sebagai bentuk hubungan entitas yang model dari diagram ER itu sendiri. Notasi dan simbol ERD. 1. Entitas. Entitas dalam ERD adalah sebuah kumpulan data penting, dapat berupa produk, pelanggan, lokasi, atau lainnya. Entitas terbagi menjadi 2, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat adalah entitas induk ataupun entitas utama karena entitas ini dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung terhadap entitas lainnya. Entitas kuat biasanya dilambangkan dengan adanya primary key. Sedangkan entitas lemah adalah entitas yang bergantung dengan entitas lainnya sehingga ia tidak bisa dibuat tanpa adanya koneksi ke entitas kuat. Entitas lemah juga tidak memiliki primary key sendiri. 2. Atribut. Atribut adalah simbol yang mewakili data yang lebih spesifik dalam entitas. Atribut sendiri terbagi menjadi 3, yaitu atribut,
multivalue attribute, dan derived attribute. Atribut adalah simbol yang mewakili data yang ada dalam entitas. Multivalue attribute adalah atribut yang dapat memiliki isi lebih dari satu dalam baris atau ganda. Sedangkan derived attribute adalah atribut yang isinya hasil perhitungan dari atribut lainnya. 3. Relasi. Relasi dalam ERD adalah sebuah simbol yang melambangkan relasi antar entitas. Relasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu relationship dan weak relationship. Relationship yaitu relasi yang melambangkan hubungan antar entitas kuat. Sedangkan weak relationship adalah relasi antar entitas lemah dengan entitas induknya. 4. Konektor. Konektor adalah simbol yang menghubungkan entitas dengan relasi ataupun dengan entitas lainnya. Di ujung konektor biasanya diberi notasi tentang hubungan tersebut. Tahapan umum pembuatan ERD. Setelah memahami entitas, atribut, dan kardinalitas relasi, saatnya melakukan langkah-langkah berikut jika ingin membuat model ERD. Tahap 1. Menentukan entitas yang akan terlibat atau menentukan tabel. Tahap 2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Tahap 3. Menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya dan kardinalitas relasi. Yang terakhir tahap 4, membuat model ERD. Derajat relasi pelanggan dengan jenis laptop adalah one to many. Di relasi akan ditambahkan atribut kunci di masing entitas, dan untuk atribut kunci pelanggan terdiri dari kode pelanggan. Untuk atribut pelanggan lainnya terdiri dari nama pelanggan, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Kemudian pelanggan memberitahu jenis laptop, atributnya adalah kode pelanggan dan jenis laptop. Untuk atribut kunci terdiri jenis laptop yaitu kode laptop. Kemudian atribut jenis laptop lainnya yaitu nama laptop, merek laptop, dan kode pelanggan. Berikutnya jenis laptop melakukan ke jenis servis. Untuk atribut kunci dari jenis laptop adalah kode laptop. Untuk atribut dari jenis servis adalah kode servis, dan untuk atribut lainnya yaitu jenis servis dan harga servis. Kemudian jenis servis melakukan transaksi. Untuk kunci dari transaksi yaitu nota, dan untuk atribut lainnya yaitu kode pelanggan, kode servis, tanggal nota, total bayar, kode spare part, dan status bayar. Kemudian transaksi menuju spare part rinci ke spare part. Untuk kunci dari spare part yaitu kode spare part. Dan untuk atribut lainnya yaitu nama spare part dan harga jual. Spare part memasuk ke supplier. Supplier memiliki atribut kunci yaitu kode supplier. Dan untuk atribut lainnya yaitu nama supplier, alamat, dan nomor HP. Pelanggan ke jenis laptop. Satu pelanggan bisa memberitahu jenis laptop jadi entitasnya one to many. Untuk jenis laptop ke jenis servis, satu laptop bisa melakukan beberapa jenis servis. Jadi entitasnya many to many.
Untuk jenis servis ke transaksi, satu jenis servis bisa melakukan transaksi jadi entitasnya one to many. Berikutnya, untuk transaksi ke spare part, satu transaksi bisa memberikan spare part rinci ke spare part, jadi entitasnya one to many. Dan yang terakhir yaitu entitas spare part memasuk ke supplier, jadi entitasnya many to many. Tambahan setelah contoh ERD terdapat kamus data, meliputi pelanggan yang terdiri dari atribut, kode pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP. Kemudian jenis laptop yang memiliki atribut, kode laptop, nama laptop, merek laptop, dan kode pelanggan. Berikutnya jenis servis yang mempunyai atribut, kode servis, jenis servis, harga servis. Transaksi yang mempunyai atribut, kode pelanggan, kode servis, tanggal nota, total bayar, kode spare part, dan status bayar. Spare part yang memiliki atribut, kode spare part, nama spare part, dan harga jual. Dan yang terakhir, supplier memiliki atribut, kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Untuk presentasi DVD, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Rashuka Nurul Haq. Saya Rashuka Nurul Haq, NIM 200111618, akan menjelaskan mengenai materi DFD. Pengertian DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk penggambaran berupa data flow dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kozar, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Data flow diagram berbeda dengan UML atau istilahnya dengan Unified Modeling Language, di mana hal mendasar yang menjadi pembeda antara kedua skema tersebut terletak pada flow dan objektif penyampaian informasi di dalamnya. Fungsi data flow diagram. Secara fundamental, terdapat 3 fungsi dari pembuatan diagram alir data untuk kebutuhan software development. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing fungsi di bawah ini. 1. Menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. 2. Menggambarkan suatu sistem. Fungsi kedua DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. 3. Perancangan model. Fungsi yang terakhir diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Notasi diagram alir data. Terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, simbol proses menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran. 2. Entitas eksternal.
di mana entitas tersebut berkomunikasi dengan sistem. 3. Penyimpanan, menunjukkan penyimpanan dalam sebuah database. 4. Aliran, menggambarkan aliran data yang masuk ke proses atau keluar dari suatu proses. Jenis-jenis DFD. Data flow diagram terdapat menjadi 3 jenis, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Untuk pembuatannya sendiri dapat menyesuaikan kebutuhan proyek dari manajemen timnya. 1. Diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkat paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi, untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Dan ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. 2. Diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks, di mana setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. 3. Diagram level 2. DFD level 2 merupakan tingkatan kelanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait prosesnya. Namun, untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Cara membuat DFD. Setelah mengetahui jenis dan notasi diagram alir data, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai bagaimana cara membuat data flow diagram yang baik dan benar. 1. Data store harus diproses. Pertama, yang harus Anda perhatikan adalah setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai keluaran atau output. 2. Menentukan jumlah input dan output. Kedua, pada setiap DFD setidaknya mempunyai 1 inputan dan 1 keluaran. Dikarenakan diagram alir data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga tahap akhir. Tiga, hubungan pada data store. 3. Setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya 1 input dan 1 output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. 4. Letak proses. Aturan terakhir. Setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Akan menjelaskan contoh DFD level 0. Berdasarkan DFD level 0 ini, pada sistem informasi jasa servis laptop, admin memberikan data admin, data spare part, dan data supplier ke proses sistem informasi jasa servis laptop. Kemudian pelanggan memberikan data pelanggan, data jenis laptop, data jenis servis, dan data transaksi ke sistem informasi jasa servis laptop. Setelah itu, sistem informasi jasa servis laptop menghasilkan info admin, info pelanggan, info jenis laptop, info transaksi, info spare part, dan info supplier ke proses admin. Dan sistem informasi jasa servis laptop menghasilkan info transaksi yang diberikan ke proses pelanggan. Berdasarkan gambar DFD level 1, sistem informasi jasa servis laptop ini memiliki 7 data store, yaitu data login, data pelanggan, data jenis laptop, data jenis servis, data spare part, data supplier, dan data transaksi. Data tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Data login. Data login ini untuk masuk ke sistem informasi jasa servis laptop. 2. Data pelanggan. Data pelanggan ini berisi informasi pelanggan yang meliputi identitas pelanggan, yang berisi kode pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. 3. Data jenis laptop. Data jenis laptop ini berisi informasi laptop,
pelanggan yang akan diservis. 4. Data jenis servis. Data jenis servis ini berisi kendala atau permasalahan yang ada pada setiap laptop. 5. Data spare part. Data spare part ini berisi barang kelengkapan yang ada pada output laptop. 6. Data supplier. Data supplier ini berisi informasi pemasok barang spare part. 7. Data transaksi. Data transaksi ini berisi pembayaran servis laptop ataupun spare part-nya. Setelah itu, saya akan menjelaskan proses DFD level 1 ini pada proses login, mengirimkan informasi kepada admin. Setelah itu, admin login dan masuk ke data store login. Kemudian admin menginput data pelanggan, data jenis laptop, data jenis servis, data spare part, dan data supplier ke data master. Kemudian data master menyimpan semua data pada data store masing-masing data. Setelah itu, data store pelanggan jenis laptop dan jenis servis memberikan informasi pelanggan jenis laptop dan jenis servis ke proses transaksi. Untuk data store spare part dan supplier memberikan informasi berupa informasi spare part dan informasi supplier ke proses transaksi. Kemudian proses transaksi menyimpan datanya. Kemudian proses transaksi menyimpan data transaksi di data store transaksi dan memberikan informasi ke admin. Setelah itu, data store pelanggan menghasilkan informasi yang dijadikan untuk laporan, sehingga proses laporan menghasilkan informasi laporan yang diberikan kepada admin, dan admin memberikan informasi ke pelanggan berupa informasi pelanggan dan informasi transaksi. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun materi yang saya berikan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik Tilman pergi ke Sukabumi. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.